Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nur Aziz. Saya dari Psikologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk ujian tengah semester pada mata kuliah eh, SPI. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Kehidupan agama. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu, dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, Ansor ahoka zoliman au mazluman. Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zolim atau dizolimi. Perlakuan terhadap wanita juga sangat zolim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandung dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu
Dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Pada hari ketujuh kelahirannya, Rasulullah SAW dikhitan. Selain ibunya, Rasulullah SAW juga disusukan oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Sebab ketika pertama kali maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakr, yang kemudian dipanggil dengan panggilan Halimah As-Sayyidah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, hingga Halimah As-Sayyidah menyusui Rasulullah ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya karena Rasulullah SAW anak yatim yang tidak diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sayyidah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW dilalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km.
ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan. Setelah itu, mereka kembali pulang ke Mekah. Namun, di tengah perjalanan, ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih anak-anak berani duduk di sisinya dan bermain-main. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Muhammad. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, Abu Thalib. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah, merawatnya, melindunginya, dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah, kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW beserta sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pimpinan manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah ke Mekah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antar suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu pamannya menyiapkan alat panah.
Setelah peperangan Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizolimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui dengan kehidupan berat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah menggembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut, maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW. Berangkatlah Rasulullah ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan milik Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran, dan kecerdasan yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya, karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh-tokoh pemimpin kaya raya dan terhormat yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju. Segera dia beritahu paman-pamannya. Lalu pamannya segera menemui paman Khadijah untuk melamarnya. Terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudar. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil menzolimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan
Kemudian setelah itu mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antar mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan untuk melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar, hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jugalah kalau ternyata yang pertama kali masuk masjid dari pintunya ialah Rasulullah. Segera mereka berseru, "Itu Al-Amin. Kami rela dia memutuskan. Dia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan persoalannya kepada beliau Rasulullah. Maka beliau minta diambilkan selembar kain. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Sejak awal Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik sehingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak dia suka adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan pada moral itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Rasulullah lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikan tertidur hingga keesokan harinya. Ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghindar dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hira yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya, serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala
kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah secara kemanusiaan. Karena itu, jiwanya harus dibersihkan dari hiruk pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus penutup dari para nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah, dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan Jibril yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya dia berkata, "Bacalah, Iqra." Setiap kali itu pula Rasulullah menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Rasulullah sangat keletihan sekali, takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu Jibril membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian Jibril pergi meninggalkannya. Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya. Kemudian beliau masuk menemui Khadijah seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimutinya. Hilanglah ketakutan dari diri itu Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah pergi ke rumah pamannya, Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta lagi buta. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Waraqah tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah nabi umat ini. Ah, sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Apakah mereka akan mengusir aku? Ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya akan mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh, kata Waraqah. Namun, ternyata Waraqah meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama. Setelah turun wahyu pertama, beberapa hari lamanya tidak turun lagi wahyu berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah gelisah dan bersedih. Beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya hal ini merupakan sarana baginya untuk menenangkan diri agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu, dan meyakini bahwa beliau kini telah menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian suatu hari ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba terdengar dari suara langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hira sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera pulang lalu menemui Khadijah seraya berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimutinya. Pada saat itulah wahyu kedua Allah turun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah SAW semakin jelas, yaitu untuk menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itulah turunlah wahyu-wahyu berikutnya, menandai dimulainya sebuah perjuangan dan tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, maka kota Mekah dijadikan Rasulullah sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah bersifat sirriyah atau sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun pertama dakwahnya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang masih sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekatnya. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh yakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid, kemudian budaknya Zaid bin Harisah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat. Dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah, Abu bin Al-As'ad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin Ard, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi, sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa.
Selain itu, wahyu yang turun yang banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun waktu itu sholat belum 5 waktu dan belum ditetapkan. Mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun orang-orang kafir Quraisy mendengar berita tersebut. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah tak berbeda dengan apa yang dilakukan orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupi nilai keberagamaan. Akan tetapi lama-kelamaan kekhawatiran mereka tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah kian lama kian kuat dan meluas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah. Fase selanjutnya ialah fase dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Fase ini ditandai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau. Setelah turun ayat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah segera menyampaikan misinya. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, mohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi atau neraka dengan kesiksaan yang abadi. Lalu Abu Thalib berkata, kami senang menolongmu. Kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka, anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang-orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sedangkan Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Tak lama kemudian mereka berkumpul, bahkan seorang yang berhalangan hadir mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan Quraisy, maka bersabdalah Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu kami mengenalmu orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat perih. Lalu Abu Lahab menjawab, celaka engkau selama-lamanya.
Untuk inikah engkau mengumpulkan kami, hardik Abu Lahab? Maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Rasulullah semakin mempertegas misinya dakwahnya kepada seluruh masyarakat. Maka waktu itu beliau sampaikan segala borok kesyirikannya, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan dan masyarakat Arab seruan tauhid yang dibawa Rasulullah dan pernyataan sesat apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka. Jelas membuat mereka terperangah dengan penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sedemikian besar kemarahan masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah Rasulullah, namun mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah yang terkenal dengan akhlak mulia yang belum pernah mereka dapati orang semacam beliau dalam sejarah nenek moyang mereka. Akhirnya mereka menempuh cara membujuk pamannya Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah mengingat kedudukannya dalam diri beliau. Namun Abu Thalib menolak pemerintahan mereka sehingga Rasulullah tetap dapat meneruskan dakwahnya. Hari terakhir kehidupan Rasulullah. Hari itu hari Senin, ketika kaum muslimin sholat subuh diimami oleh Abu Bakar. Rasulullah membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka. Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar mundur ke barisan sholat karena dia mengira Rasulullah akan sholat. Namun Rasulullah melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan sholatnya. Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan menutup tirainya. Waktu duha tiba, Rasulullah memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dia pun menangis. Kemudian beliau membisikkannya lagi. Kali ini dia tersenyum. Kemudian hari setelah kematian Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang kejadian tersebut. Maka Fatimah menjawab, Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa dia meninggal karena sakit yang dideritanya. Maka aku menangis. Kemudian beliau membisikkan aku lagi bahwa akulah keluarganya yang pertama menyusulnya. Maka aku pun tersenyum. Fatimah menyaksikan dengan sedih penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Dia pun berucap, betapa menderitanya engkau wahai bapakku. Namun Rasulullah menjawab, tidak ada lagi penderitaan bapakmu setelah hari ini. Kemudian Rasulullah memanggil kedua cucunya, Hasan dan Husain, dan mencium keduanya, lalu berwasiat kepadanya. Kemudian terhadap istri-istrinya beliau pun memberikan nasihat dan pesan-pesannya. Sakit Rasulullah SAW kian parah, namun beliau Rasulullah SAW tak lupa berwasiat kepada kaum muslimin. As-shalah, as-shalah, wa ma malakatu aimanukum. Salat, salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian yang kalian miliki. Diulanginya hal tersebut berkali-kali. Maksudnya agar memperhatikan kedua hal tersebut. Mulailah saat-saat sakaratul maut. Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak. Rasulullah memandang ke arahnya. Mau aku ambilkan untukmu? Tanya Aisyah kepada Rasulullah, karena dia tahu bahwa Rasulullah menyenangi siwak. Rasulullah menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Lalu digosokkannya siwak tersebut ke mulut beliau. Di hadapan Rasulullah terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau memasukkan kedua tangannya dalam wadah tersebut dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah,
Sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya. Persis setelah beliau selesai bersiwak, beliau mengangkat tangannya dan jari-jarinya dan matanya, bibirnya bergerak-gerak. Aisyah berusaha mendengarkan beliau ucapkan, yang artinya bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Allah cukup mengetahui. Beliau mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lemas dan akhirnya nyawanya terpisah dari tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada usia Rasulullah SAW 63 tahun lebih 4 hari. Sekianlah biografi singkat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.